Semareka den prayitna semurireka balik tiyoni gandayani puspa tajem trisanya purnama sasi kilar-kilar semati tengahing latar milang ana lintang Bima Sakti milang ana lintang Bima Sakti Ini ada 1-2 pertanyaan, silakan nanti dijawab secara digabung, dimasukkan nggak apa-apa. Cuma karena ini menurut saya penting sekali untuk saya secara pribadi khususnya. Saya pengen mendapatkan keterangan langsung dari Romo tentang kehidupan setelah mati. Ini versinya banyak banget. Ya kan, ono sing reinkarnasi, sing reinkarnasi yang bagaimana terus kirim doa aku nyampe apa enggak, terus nek nyampe aku carane nrimo kepriye, itu saya juga bingung juga. Terus nanti dilanjutkan. Ini ya penting ya nggak penting ini permintaan penonton nih tentang bagaimana Romo memandang sosok Ratu Adil dan Satrio ini. Closing ini. Wah, ini pertanyaan sebenarnya ini udah tingkatnya disertasi. Tadi yang pertanyaan yang awal kehidupan setelah mati dulu ya. Kalau saya untuk diminta menjelaskan tentang reinkarnasi, tentang tumimba lair, semua itu kan sudah masuk dalam definisi dan ilmiah. Saya malah bingung, Mas. Tapi kalau saya cerita yang saya saksikan, saya lebih mudah. Jadi ingatan, yang saya saksikan, misalnya kakak saya sendiri nih, pada saat sakit berat, ususnya dipotong sekian banyak, dia udah nggak kuat. Saya di Jakarta. Lah, sukmone kakak saya itu datang. Kowe ndang bali yo, kamu ndang pulang. Engko ndak selak ketemu. Saya langsung pulang. Begitu saya pulang, dia masih di rumah sakit kakak saya. Terus dia bilang, sukmone karena kakak saya sudah dalam kondisi yang enggak kolap saking sakitnya, sudah di ruang ICU kan. Udah enggak sadar. Ya. Sukmone kakak saya bilang, mengko adimu arep melu aku. Adikku itu maksudnya adik saya yang dulu sudah keguguran ya. Saya akan punya adik yang keguguran, yang kadang memakai raga saya jadi sosok gantian. Mengko adimu arep melu aku, jadi kebalik. Padahal adik saya kan baru mau lahir keguguran kan, jadi belum sempat jadi hidup gitu. Ya. Maksudnya kakak saya itu, kakak saya mau ikut adik saya, harusnya begitu kan. Tapi yang saya saksikan Mas waktu itu, ketika detik-detik terakhir kakak saya mau meninggal, dia tiba-tiba kan bangun. Maka nggak heran kalau orang sakit berat tiba-tiba pegangan ini kanan kiri pegangan ini untuk tangan untuk itu, terus kemudian bangun, get up, wake up, get up. Jadi tabu itu bangun, padahal sakit berat. Saya sudah pernah menyaksikan kejadian ini 3 kali. Itu yang terjadi sesungguhnya. Yang mau keluar itu sukmo, tetapi kan masih nempel dengan raga. Maka raganya ikut bangun gitu, bangun. Terus ditidurkan lagi untuk bangun lagi. Nah, kakak saya saat itu secara fisik ngomong, iki aku wis arep mlaku. Yang wis padha rawuh. Wis padha iki sarep metuk aku wis arep mlaku. Nah, saya melihat memang yang saya banyak leluhur yang rawuh
untuk menyongsong menjemput kelahiran kakak saya. Kenapa saya sebut kelahiran? Saya menggunakan perspektif atau kacamata para leluhur. Kakak saya ada di dalam kandungan bumi pertiwi ini, fisik, dan kemudian lahir ke alam keabadian. Kan begitu versi leluhur. Seperti bayi di dalam kandungan ibu, dia akan meninggal dunia rahim, ya kan? Meninggalkan dunia rahim, lahir ke dunia mercapada, kan gitu Mas. Ya. Kelahiran yang baru ya, ya. Orang mati itu ya. Ya. Maka itu ada istilah kakangne lembarep adine wuragil. Kakaknya anak sulung, adiknya anak ragil. Susah dicerna. Masa kakak sulung ada kakak? Apa orang sulung punya kakak, adik, bungsu punya adik, mbarep punya kakak, kan tidak ada. Tapi ini menjadi istilah perspektif melihat kematian dan kelahiran. Bagi kita seorang yang mati, tapi bagi leluhur itu adalah kelahiran, lahir di alam para leluhur. Setelah kakak saya meninggalkan raga, ya sudah, saya bawa pakai ambulan pulang. Ya kakak saya ikut di dalam, malah ikut di mobil saya. Ini sukmone kakak saya ada di belakang ini, di jok belakang mobil saya. Dia sadarnya itu sembuh katanya. Taunya dia itu sembuh dari rumah sakit terus diajak pulang. Belum sadar Mas kalau mati. Orang mati belum sadar ya. Bener, pemahaman secara Buddhis itu kalau kadang kesadaran orang meninggal itu butuh waktu. Ada 3 hari, ada sekian hari. Itu sebenarnya real. Itu fakta. Dan ketika kakak saya itu disolatkan, karena kakak saya itu kan ya cara Muslim, begitu disolatkan, kakak saya itu juga malah ikut. Yang menyolatkan bapak saya. Waktu bapak saya waktu itu masih hidup ya. Bapak saya menyolatkan kakak saya, dan kakak saya malah ikut nyolatin. Jadi gini cuman kayak bingung. Ini kok terus yang lucu Mas, membuat saya nggak sedih ditinggalkan. Kok kabeh wong kok do ora aruh-aruh aku. Kok nggak pada menegur menyapa aku, kenapa? Saya sampaikan, Mas, sampean ki wis meninggal, wis mati. Oh, jadi aku mati. Jadi anak bojoku udah nggak bisa melihat aku gitu. Ya nek anak bojomu ora weruh kowe, nggak lihat kamu. Tapi kamu kan bisa melihat menyentuh anak istrimu. Itu dia di rumah itu selama 40 hari. Saya melihat sendiri selama 40 hari itu dia di rumah, dan biasa kalau kita makan ya saya ajak, ayo Mas ikut makan. Apa yang dia suka selama waktu hidup dia makan. Iya. Masuk ke mulutnya. Masuk, saya lihat masuk kok. Cuman nggak kalong ya Pak. Bu, ada makanan saya siapkan waktu itu apa ya namanya, nasi yang dicampur kuli itu, kuli mogok atau yang gendar itu loh Mas. Karak, yang nasi karak itu. Dia kan suka itu, sama satu lagi gula batu. Dia suka makan ngemut gula batu. Itu saya kasih 2 gula batu, udah saya potong ini apa? 2 butir itu kan, sama itu apa? Nasi karak itu yang kayak jadah itu loh. Itu hilang satu-satu kok. Dimakan. Fisiknya hilang. Terus cuman begini. Kenapa orang Jawa bilang kalau sebelum 40 hari jangan pergi keluar kota, jangan pergi jauh kalau ada keluarga dekat yang meninggal. Saya baru paham Mas maksudnya. Waktu itu saya pergi keluar kota ya, nggak jauh sih, ke Solo atau ya ke Solo waktu itu. Ternyata kakak saya tuh mencari-cari itu, bingung mencari saya kemana. Wow, kayak gini. Jadi itu bisa membuat bingung sih arwah atau roh yang masih di rumah itu. Jadi rumah saya itu kosong, saya tinggalkan kosong. Ya mungkin kalau ada orang-orang yang lain yang keluarga nggak akan nyari. Tapi pada saat panjenengan ngajak makan Mas, respon nggak? Ya ngerespon. Ya kayak orang hidup kita, cuman bedanya dia nggak punya raga. Tak kira aku ki mari ya. Rehku loro bolaku mati toh. Iya Mas, kowe iki mati. Karena proses transisi dari sakit berat kemudian mati itu ternyata kesadarannya begini Mas. Dari rasa kesakitan tiba-tiba lepas dari rasa sakit itu, dan semua rasa sakit itu hilang. Jadi nyaman untuk jalan enteng kemana-mana, kok ringan, sehat, segar bugar.
Jadi rumangsane itu mari sembuh sakitnya. Jadi hati-hati kalau kita sembuh, cek dulu nih suwi itu. Gue masih inget lihat aku nggak itu kan? Kalau masih lihat berarti oh belum nanti. Lanjut Bang. Saya baru seusia ini baru dengar cerita model kayak gini. Ya saya cerita pengalaman dan monggo nanti disimpulkan sendiri ya. Terus kemudian setelah 40 hari kakak saya pamit. Aku tak neruske laku ya. Ya engko aku sih sok tileki ngomah. Pas 40 hari. Aku mlaku. Dia jalan makin jauh. Nah, pas hari ke-100, Mas. Kakak saya tuh datang lagi. Tilek kayak kembali tilek. Terus ono gula baturan, ono wis tak cepake seneng aku. Gitu. Terus habis itu pamit lagi karena mau melanjutkan perjalanan yang lebih jauh. Sampai kemudian 1000 hari. Nah pas setelah 1000 hari itu pamit, aku tak melakuku iki luwih ado. Engko muga-muga ora butuh wektu suwe lehku mlaku. Wis iso tekan nggone gitu. Jadi itu yang disebut fase pangrantosan. Proses perjalanan sukma untuk menembus ke alam keabadian itu kadang memakan waktu yang lama. Dan itu setelah 1000 hari? Ya, setelah 1000 hari. Lama tidaknya itu tergantung prestasi hidup kita, dharma kita, Mas. Makin cepat, kadang bahkan hanya 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun sudah selesai. Tapi yang dharmanya minim bisa ratusan tahun. Berarti akan lama di alam pangrantosan, kedarang-darang. Dan ini beda dengan leluhur. Leluhur tidak bisa membantu orang yang seperti ini. Karena apa? Arahnya sudah beda. Orang yang proses setelah mati kemudian masuk ke fase pangrantosan. Ini menuju untuk menembus dimensi keabadian. Sedangkan leluhur kan sudah berada di keabadian. Proses nembusnya itu ngapain gitu? Nah ini kayak ada sengsara, ada saya pernah lihat, Mas, saya kaget. Teman SMP saya matinya kecelakaan dan saya memang tahu betul teman SMP saya itu ya dari rampok dan menganiaya orang itu udah puluhan kali lah, pokoknya udah orang yang nggak enak banget lah. Saya tuh pernah ngelihat kaget karena saya lihat kok ada di bawah jembatan Progo. Jadi kan wah ini ngelambrang sukmane. Jadi kayak apa ya namanya? Nanti saya cerita tentang roh jahat dengan ini ya. Nah ini saya lanjutkan dulu tentang kakak saya. Setelah dia pamit 1000 hari, itu kira-kira setahun nggak muncul, Mas. Nah pada saat itu sekali muncul datang ya, itu maksud saya datang kemana? Itu nangis-nangis. Dia kayak bojoku tulungono, kayak tiba tangane tugel, tulungono kayak gawanen nang berobat rumah sakit. Saya kan belum dapat kabar itu, Mas. Lah saya telepon anaknya saya telepon, anaknya kakak saya itu, saya telepon. Loh, katanya ibumu tangannya sakit. Waduh, nggak tahu, belum dengar. Lah coba sekarang dicek. Ya saya suruh ngecek, langsung cek, bener, Mas. Ibunya jatuh terpleset tanah yang lumut licin di depan kamar, terpleset, tangannya langsung sini. Ini retak, ini melengse itu. Saya informasinya dari arwah suaminya atau kakak saya. Habis itu langsung saya jemput, udah ibumu bawa kemari, pakai mobilmu bawa kemari, saya langsung antar ke Palur, Mas, ke Sangkal Putung. Sekali tarik, gulek teriak itu, tapi kan langsung mapan, sembuh. Habis itu kakak saya datang lagi, sudah ngemut gula batu itu di sini, gini nonjol ini. Turnuan ya wis tok dulu. Opo iki dadak nangis bengok-bengok ngono, Kang. Mas aku. Wis meng tugel mlingse ngono iki sepele ta. Saya gitu, saya canda ini. Habis itu terus makan gula batu dan habis itu udah gak ada lagi, udah hilang, mungkin kembali ke benar ngajutin perjalanan. Kayak gini saya ngoyowor apa enggak? Kan enggak bisa saya dianggap ngoyowor karena begitu informasi kakak saya tadi yang sudah meninggal. Kesini nangis-nangis, itu tulung bojoku, tulung ono, itu jatuh tangannya, belum ada informasi. Begitu saya cross check ternyata bener
barusan banget jatuh. Ternyata setelah 1000 hari pun masih ada ikatan ternyata. Masih, dan sampai jadi kapanpun menjadi leluhur. Nah, yang menjadi persoalan itu kan orang-orang terdekat yang ditinggalkan itu kalau kemudian menganggap si leluhur yang sudah meninggalkan dia tadi dianggap itu jelmaan jin, setan, demit, kan sakit hati, Mas. Aduh, susah, sedih. Ke orang-orang terdekat yang aku sayangi, ketika aku datang malah dituduh dianggap demit, setan, pasti keloro-loro perasaan. Ketika datang kita bakar dupa, dia bisa merasakan senang nggak? Saya pernah bakar dupa, Mas. Dupa, terus kemudian saya itu batin dalam begitu bakar dupa, terus saya batin Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman Kutai Kertanegara. Lah kok tiba-tiba rawuh, beliau itu mengaku menyebut namanya Datuk Muara Sakti. Datuk Muara Sakti itu ternyata beliau itu yang lahir wujud buaya putih, tapi sebenarnya manusia. Nah, kalau di Kalimantan Selatan itu terkenal itu Datuk Muara Sakti itu memang wujudnya buaya putih yang besar yang ada di muara-muara itu yang menjaga. Ternyata beliau itu masih ada saudara dengan terahnya Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman. Nah, beliau pada saat datang bilang begini, aku datang kemari karena aku mencium aroma dupa wangimu. Nah, jadi dupa wangi itu bisa menjadi tengara, bisa menjadi sinyal SOS, bisa dikatakan, sehingga para entitas luhur itu terkoneksi dan bisa datang. Jadi saya sebelum mengalami peristiwa itu saya masih mikir, dupa itu fungsinya apa ya? Mungkin karena wujud oleh-oleh kita aja. Mungkin fungsi secara spesifik apa saya belum tahu. Tapi begitu ada peristiwa seperti itu saya jadi makin tahu. Ini bisa menjadi sinyal. Dan bahkan ketika saya membawa bunga pudak sinupet, bunga pandan, untuk mengikuti upacara Agung Pangurip Bumi yang di sebelum pandemi itu kan, pagi-pagi jam 5:30 Sinuwun Ido Bedara Madya udah rawuh. Saya datang kemari karena mencium aroma bunga pudak sinupet yang kau bawa. Itu jadi wanginya bunga juga bisa, wanginya dupa juga bisa. Jadi artinya wewangian yang sifatnya alami, jadi bisa bunga-bungaan, bisa kayu, ya, pokoknya ya semua yang sifatnya alami. Tapi Romo, apa itu namanya? Ini kan nggak setelah kakak itu dia sudah kembali ya, misalnya ke alam leluhur, dia akan turun lagi ke sini, menjelma menjadi dengan wadah yang baru, dengan keturunannya atau orang lain itu. Panjenengan melihat itu bagaimana? Ini saya cerita juga yang saya alami ya, Mas. Saya tuh nyekar ke Wat Galeh, ke makam Kanjeng Panembahan Purboyo. Di situ kan ada Kanjeng Ratu Niken Roro Lembayung, garwa Kanjeng Panembahan Senopati, dan itu sekaligus putri Ki Ageng Giring. Di situ ada Kanjeng Panembahan Purboyo 1, 2, 3, 4. Yang 4 itu kecil, Mas. Raden Mas Pangeran Timur. Sebutannya begitu. Ya makamnya segini aja, pusarannya. Saya setiap kali ke situ itu kan selalu membawa permen. Selain saya taburkan bunga, saya juga bawa permen. Dan permen ini macam-macamnya seperti saya sudah kayak disetir gitu kan. Pengen bawa apa ya, permen apa ini, berbagai merek. Suatu ketika saya merasa batin ini terkoneksi. Ketok melas banget. Seandainya bisa atau boleh, aku akan sangat senang jika ikut aku jadi anakku atau jadi apa-apa ikut aku. Itu saya dalam batin begitu sambil nabur bunga. Lah pas sudah pulang ke rumah, istri saya melihat, Mas, kok ada bocah lanang yang gelibat-gelibat ya, usianya sekitar 12-14 tahun gitu. Tapi bukan parikesit, Mas. Saya mikir siapa ya? Ternyata terus muncul, Mas, aku Panembahan Purboyo Pangeran Timur. Dia nyebut gitu. Memang usianya ya Mas ini kecil lagi, masih muda lagi. Aku
oleh melu kowe Mas, aku tak dadi adimu. Wah seneng banget aku nek gelem melu gitu. Besoknya Mas berubah pikiran dia. Pangeran Timur berubah pikiran, Kang Mas, aku tak dadi anakmu, wah aku pengen dadi anakmu. Ya kono coba tilik ana rahime mami kamu. Terus habis itu kembali lagi, waduh Mas, wis kebak ya. Sambil kelihatan wajahnya sedih gitu, kayak kecewa. Kebak itu maksudnya gimana? Ada isinya. Nah terus saya besoknya kemudian saya mikir gitu Mas, gimana ya solusinya, karena saya melihatnya nggak tega gitu. Saya merasakan kalau saya sebagai Pangeran Timur yang dulu usia 12 harus kembali ke dalam rahim ibu, artinya disupoto orang tuanya yang raja karena dianggap saking nakalnya, padahal bukan nakal tetapi sakti mandraguna. Jadi dianggap bahaya kan saking saktinya. Terus kalau kamu masih begitu, kembali lagi saja ke dalam rahim ibumu, kembali benar. Alias kan harus meninggalkan dunia. Ini kan otomatis ada rasa keinginan yang besar untuk kembali bisa lahir. Dan ketika menemukan orang yang cocok, yang tepat, yang diinginkan sendiri, dan ternyata sudah penuh atau wis kebal, harapan itu pupus itu Mas. Kayak grantes gitu kan. Bisa merasakan apa yang Pangeran Timur rasakan. Saya mikir semalam, hanya saya ada ide. Saya ketemu lagi sama Pangeran Timur, masih di sini. Dimas, saya manggilnya waktu itu Dimas karena masih menganggap saya kakaknya. Piye yen mlebu rahime Mbak Citra. Mbak Citra itu anak saya. Diem beberapa saat. Akhirnya mengangguk. Ya. Tapi Mbak Citra itu udah menikah. Sudah. Tapi waktu itu belum hamil. Sudah punya anak. Anaknya sudah SMP. 1 perempuan. Mengangguk, ning janji ya Mas. Sesuk nek aku lahir, Pak aku tetep jadi anake Kang Mas. Dadi aku le nyeluk papi. Oh iya, ra apa-apa. Dadi kowe ming dalane wae. Ning tetep yen wis lahir dadi anakku. Udah kesepakatan saya dengan Pangeran Timur. Besoknya Citra saya panggil. Kene, kamu sanggup enggak kalau saya titip anak yang istimewa? Tapi ora enteng anggone hamil. Abot tetap mengangguk saguh. Langsung saya salami Citranya. Besoknya demam. Begitu demam, tes ke panti rapih, dinyatakan positif. Proses hamil 2 kali. Karena yang pertama belum kuat rahimnya, keguguran. Itu padahal itu anak kedua ya sebenarnya. Ya. Terus saat mau dikuret itu Pangeran Timur itu nangis ke saya. Ini kayaknya harapan sudah pupus karena tidak kuat rahimnya. Saya kan kayak disayat sembilu hati saya Mas. Saya neges duh jagat dewa Bathara Sang Hyang Wenang. Kula mboten mentala. Kula pribadi mboten mentala kali kahananipun anak kula Pangeran Timur. Saya sudah nyebutnya anak. Nyuwun palilah mugi saged sabda dadi mlebet rahim Citra. Dados lahir kanthi wilujeng. Semalam tidur bersama saya ketika tahu ibunya besok pagi mau dikuret. Fisiknya dia mau dibuang oleh dokter. Karena fisiknya sudah gagal hidup. Susah banget ya Mas. Karena berarti ini peristiwa kedua Pangeran Timur gagal. Hanya saya tetap mantep mesubuti nyadong gaibing para dewa, para leluhur bisa dadi lumantare ngatur marang Gusti ingkang Maha Wikang. Akhirnya Citra itu oleh dokter diberi kesempatan untuk program coba lagi kedua, dikuatkan rahimnya. Setengah tahun kemudian Mas, Pangeran Timur minta restu kedua. Papi kali ini dalem nyuwun pangestu mugi-mugi benjing sampun saged mlebet malih wonten rahimipun ibu. Saya hampir nangis Perjuangan yang luar biasa.
Dan akhirnya berhasil masuk. Mau masuk rahim itu pamit ke saya, nyuwun pangestu karena anak saking inginnya menjadi anak saya itu. Dan akhirnya setelah proses hamil normal 9 bulan kemudian, ya selama masih di dalam kandungan di rahim ibunya kadang kita masih tetap komunikasi. Tapi jadi kecil Mas. Pangeran Timur yang tadinya sudah nggak celat, nggak cadel, begitu masuk itu jadi cadel. Jadi sak sukmone ketok penampakannya bayi cilik gitu loh. Tapi udah bisa ngomong, cuma cadel. Besok amung bilangnya membahasakan namanya sendiri Pangeran Timur, amung benjang amung umbaske salak gading ya. Salak gading itu yang kuning yang putih gitu ya. Sak kulitnya itu kayak albino gitu. Itu besok paginya si ibunya ngidam pengen makan salak, jadi connect gitu kan. Jadi connect itu lucu saat lihat saya makan soto. Si Pangeran Timur ini kepengin soto, ibunya langsung ngidam soto. Ini terkoneksinya, wah ini transmitternya cepat banget. Elok. Nah akhirnya lahir itu juga saat mau lahir nyuwun pangestu. Tapi namung benjang badhe lahir nyuwun pangestu saged pikantuk weton ingkang sae. Di wetonnya Kemis Pahing diapit weton-weton berat kan itu. Cara melintasi weton berat itu kan udah perjuangan. Hanya berhasil 17. Akhirnya sejak usia sebulan 2 bulan sudah minta bubuknya ke saya. Umur 2 bulan tuh udah bisa mpi. Umur 3 bulan lebih jelas mpi. Sampai sekarang mpi. Pangeran Timur nama gaibnya tetap nggak berubah, tapi nama secara fisiknya Wikan Satria Pradana. Sekarang usianya sudah 5 tahun. Nah, tapi andai kata bisa nggak kemudian lahirnya itu wujud perempuan sebenarnya bisa nggak? Nanti saya cerita habis ini. Saya nyebutnya masih Amung Pangeran Timur, jadi masih Amung. Nah sampai sekarang ini dia itu saya ngelihat bisa multi bahasa Mas. Yang terutama yang saya paling terkesima itu bahasa Sanskerta. Jadi ketika Mahapatih Gajah Mada rawuh ke sini, itulah yang translator Pangeran Timur. Ya saya nggak bisa bahasa Sanskerta Mas. Ya, huruf Pallawa nggak bisa baca saya. Padahal Mahapatih Gajah Mada tidak pernah berkomunikasi interaksi dengan kehidupan saat ini secara intens seperti leluhur-leluhur yang lain kayak yang Gayatri Rajatmani kan mendampingi momong raja-raja Kasunanan dari 1 sampai ke 9. Jadi bisa bicara bahasa Jawa. Habis Patri. No. Tapi kalau yang Gayatri ini, kalau Mahapatih Gajah Mada ini bahasanya Sanskerta. Nah yang translate Mas Pangeran Timur. Usianya yang 5 tahun. Ini udah ngabisin botol saya nih. Seneng minuman, makanya saya banyak Mas. Nih di bawah tuh Pak. Tapi kalau mau ngembul monggo. Nah. Tadi yang kasus perempuan atau laki ini terjadi di ada pertanyaan. Sekarang di 5 tahun di sini. J, 5 tahun. Yang kemarin ada di video saya waktu ke Madakaripura juga kan ikut itu. Karena dia termasuk jadi guidance. Oh, Eyang Mada, Eyang Ateh kelihatan di mata terakhirnya ada itu. Kelihatan. Dia komunikasi langsung. Bahasa Sanskerta nanti ditranslate mpi Eyang Ateh mau mami bikinin sayur bening bayam. Oh, kalau
bicara saya langsung dengan saya gitu, aja Mada mau sini. Oh berarti malam ini mau bermalam di sini, karena kan di belakang banyak leluhur tersebut. Nah, ini ada peristiwa anak saya, anak KKS yang lahir dari kembang telenging hati ya Mas. Itu ada Mas Fatoni yang tadi nemu nih. Dia itu sama yang Gusti Mangkunegoro 4 tak paringi momongan meneh ya. Nah, habis itu istrinya kan hamil, perempuan. Kita sudah nyari nama nih, apa namanya itu, ada Sekar Taji dan lain gitu kan. Sampai usia 8 bulan Mas, udah USG barang, ternyata memang perempuan kan. Nah pada saat usia 8 bulan, istri saya pada saat nyekar ke Astana Grilayu ke yang Gusti Mangkunegoro 4, beliau ngendika, kowe nek putumu tak ijoli tak ganti sing lanang piye, engko ben luwih soalé nek saiki akeh butuhe sik lanang. Panjenengan sumangga yang kersanipun ya. Nah besok pas Fatoni itu ke rumah, iki kok yang Gusti ngendika ngene ya, kok arep diganti lanang ya, nggih nderek mi pun kersane monggo. Nah itu kan kesini jam 5 jam 6 mau USG di dekat sini, tapi kan udah dikasih tahu dulu biar gak kaget. Begitu USG dicek sana, lanang tenan Mas. Lalu kita sudah siapkan nama untuk cowok, kalau memang bener ganti lanang ya lanang. Lah yang lucu itu istrinya kan kalau ngidam cowok cewek itu beda. Kalau ngidam cowok itu giginya sakit terus ambeien, tapi kalau cewek giginya nggak sakit, nggak rontok. Tapi kalau cowok yaitu giginya sakit, amin, rambutnya rontok. Begitu udah dinyatakan USG itu lanang, laki-laki, udah di rumah sini langsung giginya sakit, pantatnya sakit, besok ke rumah itu rambutnya banyak rontok. Jadi secara fisik udah langsung, ibunya percaya, bener ini yang kemarin sebelum ada kejadian ini kan enggak ada pertanda nyidam laki-laki, nyidamnya perempuan. Kalau ibunya kan pasti kenal betul Mas, hafal betul. Setelah lahir ya bener. Cahyo Bumi Risang Jolonidi namanya, ganti itu. Diganti lanang. Nanti saya kirim videonya yang pendek yang Bumi itu, panggilannya Bumi. Dan itu kayaknya terus menerus diomongin Cokro Manggilingan. Yeah. Nah kayak seperti itu, ini diarani apa Mas? Tumimbalai apa reinkarnasi. Sedangkan di lain sisi Mas, saya tuh melihat hantu-hantu pocong itu kan asalnya manusia. Yang ibaratnya begini, kalau orang naik kelas syaratnya nilai itu 6. Kalau 5,8 kan tetap aja nggak naik kelas. Terus jadi apa kalau nggak naik kelas? Pocong. Pocong itu karena di Indonesia kan mayoritas percayanya dibungkus dengan cara itu waktu mati. Ya kalau di Eropa lain lagi. Pakai pakaian ya, bisa jas, bisa itu, makanya nggak terlalu menakutkan. Makanya pocong itu hanya ada di negara yang apa ya, tidak mayoritas matinya itu di pocong. Ya di Bali jarang banget hantu pocong, Thailand nggak ada, nggak pernah. Ya, India itu juga nggak.
Nah, itu sebagai bentuk kegagalan manusia menembus alam. Jangankan untuk melakukan apa ya namanya, ya nembus ke alam keabadian ya. Itu dalam alam pangrantosan prosesnya aja sudah nggak lulus, jadi mental lagi mas. Itu kalau kurang nilainya kurang segitu ya. Nah sekarang kalau kurangnya banyak, nilainya hanya 4 atau hanya 3, masuklah ke binatang yang frekuensinya matching. Kalau binatang saja nggak ada, karena saking jahatnya orang. Binatang saja nggak ada yang match ini untuk dimasuki tubuhnya. Jadinya apa? Roh jahat. Nah itu kalau saya untuk menjelaskan ini kategori reinkarnasi, ini tumiwalahi, ini karma, saya nggak paham. Saya nggak bisa membuat istilah. Saya takut salah mas. Yang paling terakhir Pak Wadil Sodro ini gitu. Wah ini singkat aja. Kapan-kapan dibahas lagi. Biar kita kesini lagi dah. Nanti bakal lahir ing sak tengahing bumi Mataram. Dan akan didampingi atau akan ada pamomong. Pamomongnya ya yang tidak lain ya beliau yang Sabdo Palon dan Doyo Ginggong. Sekarang belum lahir. Sudah. Ini saya sedikit sampaikan ya, biar supaya karena ini saya bukan halu bukan apa, tapi karena ini saya akan ada pembicaraan dengan leluhur, dengan interaksi langsung dengan beliau. Saya sekarang sudah lahir di Banyuwangi. Kalau usianya sekarang ya terhitung sudah sekitar 14 tahun. Kembar. Laki-laki kembar itu pamomong calon Ratu Adil. Jadi yang Sabdo Palon dan Doyo Ginggong itu nantinya bakal mancing ke dalam badan anak kembar yang di Banyuwangi itu. Saya kasih sedikit namanya. Garujito, dan Garumurti. Ya, anak orang biasa tapi sebenarnya ada darah keturunan Majapahit. Monggo nanti kalau suatu saat di Banyuwangi ketemu anak yang kembar berdua itu ya nantilah itu yang raganya memang buat yang Sabdo Palon Ageng untuk. Oke, Romo Suryo, saya mengucapkan terima kasih banyak malam ini. Banyak pencerahan yang luar biasa. Biar nggak rancu dengan Romo Suryo yang dia Sabdo. Iya, Sabdo ya. Romo Sabdo boleh. Ya. Saya terima kasih banyak loh. Saya nggak nyangka diterima seperti ini. Ya karena gini Mas ya, karena saya tuh kadang mengikuti film. Dulu kan mungkin jenengan pernah mau kontak saya. Bener, saya sudah kontak. Tapi mungkin melalui orang yang tidak tepat, jadi tidak connect aja. Karena melalui orang yang tidak tepat, nggak connect. Tapi kalau sekarang kan mungkin bisa dikatakan melalui orang yang lebih tepat. Jadi saya ngalir saja dan mungkin momentumnya memang lebih pas. Lebih pas saat ini di tengah ada kecenderungan orang mengalami kejenuhan karena disodori segala sesuatu yang sifatnya muluk-muluk yang luar biasa, tapi banyak itu tadi apa ya sanes ngelmu kasunyatan nah gitu, itu kadang menjadi ya paling enggak titik balik menit saya malam ini sudah tercukupi apa namanya kebutuhan batin kebutuhan. Tapi mohon izin mungkin barangkali bulan-bulan depan kita izin datang lagi ke sini. Enggak apa-apa, monggo. Monggo enggak apa-apa. Atur suwun sangat.